Hai semuanya, balik lagi bersama aku Octavia di YouTube channel ini. Dan di video kali ini agak beda dari video-video sebelumnya. Kali ini aku ada di salah satu kafe yang ada di Kota Medan. Nah, kali ini kita nggak jalan-jalan atau kita nggak bahas tentang sejarah-sejarah yang ada. Tapi di sini kita bakal membahas tentang makhluk urban legend yang sering kita dengar. Sekalian bahas tentang pengalaman-pengalaman horor yang mungkin teman-teman kita pernah alamin sebelumnya. Nah, langsung aja nih kita kenalan sama teman-teman dari Postep. Mas Yudi. Halo Diki. Halo, aku udah nampak nih kameranya. Halo, aku WL. Nah, sebelum kita dengerin kakak-kakak dari Postep ini cerita, saksikan dulu ya video berikut ini. Suka. Ini enggak sih? Suka. Nggak suka. Suka. Alhamdulillah enggak, Kak. Suka ya. Suka. Lumayan. Kuntilanak. Dua-duanya sih takut. Pocong atau kuntilanak? Genderuwo. Pocong. Pocong sih. Kakak ya? Kuntilanak sih. Kalau dibilang lebih nggak suka nengok pocong. Dua-duanya lebih takut. Gak ada yang takut sih. Kuntilanak sih. Pocong, Kak. Kenapa? Ya, serem aja ketakutan malam-malam. Karena kalau misalnya ngebayang itu kalau misalnya lagi jalan malam, terus tiba-tiba muncul gitu di pinggir jalan gitu, rambutnya ketutupan panjang, rambut putih berdarah-darah. Ya karena semua hantu itu serem. Karena dia sering terbang-terbang. Karena lebih serem aja gitu kelihatan dari mukanya gitu. Karena sering nampak juga. Karena kuntilanak itu rambutnya panjang. Karena bentuknya yang aneh gitu. Jelek ya? Nah, apalagi pernah denger pocong yang Bisa berubah jadi guling? enggak, iya. Itu yang bikin trauma, pocong berubah jadi guling. Karena pernah nampak, kalau kuntilanak nggak pernah nampak. Oh iya. Nah, dari video yang tadi nih, kita bakalan tanya langsung deh. Kalau yang tadi kan teman-teman ada yang katanya takut pocong, ada yang katanya takut kuntilanak, ada yang katanya nggak takut cuma males ngelihatnya gitu. Nah, kita langsung tanya aja nih sama teman-teman Postep yang biasanya udah explore tiap hari gitu, malam ya, explore malam. Kita tanya dari Mas Yudi dulu. Mas pernah lihat setan nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Apa? Aku belum pernah juga. Mas WL? Aku nggak pernah juga. Kayaknya nggak pernah. Kan nengok gitu nggak pernah. Nggak pernah nengok asli. Oke. Pertanyaan kedua ya, lebih takut mana sih? Atau lebih males ketemu mana? Sosok kuntilanak apa sosok pocong? Kan kita kenal dua sosok ini urban legend ya. Ya setan di Indonesia kalau nggak kunti pocong. Nah orang kalau misalnya nggak ngeliat pocong ya kunti gitu aja, gitu kan. Soalnya kan bajunya sama-sama putih. Oh iya, ada juga yang merah, Kak. Ya kok teman-temannya gimana? Lebih takut mana nih? Bang Yudi dulu deh. Lebih takut mana? Atau lebih males lihat apa gitu? Kalau takut, kalau dari fisik mungkin pocong. Si pocong. Mas ya? Kalau sih sebenarnya kalau ditanya takut apa enggak sih, ya nggak tahu ya karena belum pernah lihat langsung Iya, kan. iya. Tapi kalau misalnya dibayang-bayangin kayaknya pocong ya karena Iya. kunti kan ada yang cakep kan. Iya, Ada yang cakep jadi yang apa bajunya dibuka itu kan ada kan? Dasaran. ya jadi mendingan lihat kunti daripada lihat pocong. Kalau aku kuntilanak karena dia alasannya karena terbang, bisa terbang. Jadi kan kalau kita lari itu, kalau misalkan kita jumpa nih kan misal kalau jumpa pocong larinya lambat kan gini, bisa lari. Tapi kalau kuntilanak kan terbang. Iya. Jadi aku lebih takut kuntilanak daripada pocong. Itu aku. Iya kan? Tapi kita lurusin ya, sebenarnya pocong sama kunti itu sama-sama terbang. Pocong itu nggak jalan-jalan. Ada yang terbang. Memang terbang, pocong itu terbang. Pocong itu jalan. Bukan lompat. Enggak, pocong nggak lompat. Jadi kenapa yang kita tahu ini kok gini? Ya filmnya kan. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Yuk. Pertanyaan ketiga, pandangan tentang makhluk urban legend kuntilanak sama pocong menurut Mas tuh gimana? Gitu. Siapa yang jawab? Abang dulu. Ya abang dulu ada dari urutannya kan? Atau mau dibalik dari aku dulu bisa? Ini maksudnya
Pandangan mistis apa? Pandangan mistis lah. Oh, pandangan tentang si kuntilanak. Iya. serem atau enggak gitu ya? Iya, serem atau enggak gitu. Terus kenapa sih setan ini bisa ada? Pokoknya pandangan kita lah, pandangan teman-teman. Dari gue dulu. Ya, El, dari gua dulu. Aku udah dulu sini. Iya. Kalau bentar ya. Kalau dari pandangan aku nih, kalau pandangan aku sih, 1, 2, 3. Tadi aku ngekatnya 1, 2, 3 pas yang situ. dah. Jadi kalau pandangan aku tentang dua makhluk yang katanya serem ini, pribadi aku sih, kayak menurutku dua-dua nih serem. Cuman karena mungkin aku nggak pernah nampak, kayak yang pertanyaan tadi sebelumnya. Jadi aku nggak tahu tuh tingkat seremnya gimana. Tapi kalau yang dari film-film, aku tonton ya serem, tapi cuma sebatas serem gitu doang. Tapi kan kita nggak ngerasa secara langsung. Itu sih. Kalau pingin jumpa ditanya, ya pingin sih. Cuman kita yang belum siap aku jumpa ini gini, siap nggak aku jumpa orang itu kan gitu. Oh iya. Bukan orang setan itu. Gitu sih. Tapi kalau dibilang serem kali, enggak, biasa aja. Kalau masnya? Kalau aku sih gimana ya, berhubung belum pernah ngeliat, jadi sejauh ini tuh aku kayak masih ngerasa tuh kuntilanak dan pocong ini kayak satu karakter yang dibuat orang gitu loh. Kayak apa ya, mungkin ada penulis atau pembuat cerita yang bikin kayaknya seru nih, kayak gue buat karakter kayak gini. Akhirnya itu terjadi ke kehidupan nyata gitu. Orang melihat yang aneh sedikit dibilang kuntilanak, pocong. Tapi nggak tahu ya, karena itu karena gue sendiri belum lihat gitu. Nggak tahu juga. Jadi menurutku sih itu sih masih kayak Ilustrasi yang orang-orang. Iya, kayak masih gimana gitu, aneh lah. Oke. Kalau masnya? Iya. Nah, Bang Yudi nih. Kalau masalah kuntilanak sama pocong, kuntilanak sama pocong ini sebenarnya orang nggak semua pernah lihat gitu. Yang dibilang di kita ini bentuknya udah diilustrasikan ke film-film. Jadi bertahun-tahun tergambar untuk penonton film, tergambar hantu kuntilanak itu seperti ini. Karena di filmnya udah ada ya kan. Pocongnya juga kayak lemper gitu bentuknya. Lemper ya. Iya kan emang. Iya, Iya, lemper. kayak lemper gitu yang diikat atas bawahnya. Jadi dodol mas. Iya. Gagal bisa juga. Jadi film ini yang sebenarnya yang mengubah mindset orang tentang kuntilanak dan pocong. Iya sih. Kalau dari aku pribadi. Tapi kalau untuk mau lihat atau enggak, kayaknya nggak perlu juga lah. Orang tuh pasti hantu ini, makhluk ini pasti takut juga ngelihat kita. Nggak mungkin dia berani terang-terangan. Iya pula ya kan. Banyak juga yang orangnya yang takut ya kan. Iya, kebanyakan mindset udah pertama orangnya udah takut di luar. Iya. Iya. Jadi mereka Seolah-olah jadi kayak aku males lah ketemu ini gitu, karena udah ditanamkan ini serem nih gitu. Iya. Padahal belum tentu juga. Ini mindset ini yang ditanamkan ke kita dari dulu. Kita harus takut gitu. Harus ini. Bentuknya gini, bentuknya gitu. Tuyul yang botak, yang gondrong. Emang ada tuyul gondrong. Itu tuyul apa Stephen. Jadi bagi teman-teman Postep, makhluk dua urban legend ini cuman kayak ilustrasi yang dibuat masyarakat, dan itu melekat banget di pikiran orang-orang, sehingga kalau misalnya orang jumpa penampakan pasti ini kayaknya ini gitu, kayaknya ini gitu kan. Iya. Oke. Terus kan ada nama, pasti ada asal muasal. Ada cerita dulu kenapa sih dia ada gitu. Pernah dengar nggak legenda kuntilanak atau legenda pocong, kok bisa sih dia ada, makhluk apa gitu kan? Kayak hantu kepala buntung kan, dia kepalanya diputus gitu sebelum dia meninggal. Jadi dia gentayangan atau ada jin yang menyerupai dia, menduplikat dia jadi kayak gitu, kepalanya putung jadi kan. Terus kayak hantu-hantu lainnya kan mereka punya histori sendiri. Tapi kalau dari mas-masnya udah pernah nggak dengar cerita tentang asal muasal kuntilanak tuh gimana, apa gitu kan? Soalnya kan kita sering dengar, cuman kan nggak semua orang tahu kenapa sih dia ada, kenapa nih setannya ada dan bentuknya kayak gini. Oh, yang menarik. Iya. Menarik. Iya, nggak pernah sih. Kalau dari Mas WL, pernah nggak dengar sejarahnya atau historisnya? Kalau aku sejarah dari orang-orang yang sekitar aku sih nggak ada pernah ini, nggak, maksudnya nggak
pernah diceritain ya ini asal gini-gini, tapi aku pernah nonton satu channel YouTube itu dia jelas sih katanya kalau kuntilanak ini orang yang pernah apa namanya hamil kan, hamil terus dia dibunuh sama orang jahat gitu, terus karena matinya itu nggak normal alias atau tadi bunuh gitu kan, dia berubah arwahnya itu jadi gentayangan, arwah si wanita ini. Jadi disitulah dia berubah jadi si makhluk yang disebut kuntilanak itu yang ku tahu dari YouTube. Tapi kalau dari orang-orang sekitarku sih nggak tahu. Taunya kalau kuntilanak itu serem ya pastinya itu yang ada di pohon-pohon. Nah itulah pasti. Nah itu dari aku. Kalau pocong Mas? Kalau pocong itu pasti orang udah pernah dengar semua nih. Pasti kalian pernah dengar pocong itu kalau dikubur katanya lupa ini apa namanya? Lupa buka tali yang di kepala itu. Nah, terus dia bangkit dari kuburnya itu untuk meminta sama saudara-saudaranya untuk membukakan tali pocongnya itu supaya dia tenang katanya. Tapi belum pernah sih nyatanya. Cuman kata-katanya ya. Pernah tuh nonton film yang apa namanya pocong mumun. Nah itulah dari itu aku tahu itu ya. Nah, tapi kalau ini pernah loh aku kejadian di kampung aku nggak dibuka, tapi nggak jadi pocong juga ya, digali lagi habis itu dibuka. Ya, serius. Dia nggak gentayangan. Cuman lupa aja. Tapi dia nggak langsung jadi pocong yang kayak kita tahu kayak di film-film. Isinya masih ada? Masih ada. Cuman karena pamali, jadi pamali itu kan pantang, dia harus dibuka. Gitu sih. Kalau aku sempat research juga sih beberapa tentang makhluk-makhluk kayak gitu ya kan. Kayak yang dibilang WL tadi tuh kuntilanak katanya kan yang lagi hamil ya? Iya, lagi hamil. Dia hamil terus dibunuh gitu. Tapi beda tipis juga nggak sih sama sundel bolong ya? Iya. Itu sama kayak gitu juga. Nah, jadi kalau menurut aku tuh kayak kalau misalnya pembunuhnya aja telat dikit dia bisa jadi sundel bolong ya. Iya. Itu. Terus iya dong. Telat dikit aja jadi sundel bolong. Ya betul ya. Jadi kita tanya dulu nih tujuan pembunuhnya nih apa nih, mau jadi dia kuntilanak atau sundel bolong? Jadi bisa. Pembunuhan berencana. Masuk akal sebenarnya. Iya. Tujuannya tapi nggak jelas ya. Kayak itu kuntilanak itulah ya kurang lebih sama yang dibilang WL ya. Kalau buat pocong ya itu juga gue sendiri berdasarkan dari film juga ya, beberapa kan film tentang pocong isinya itu aja, tali pocong yang belum dibuka, nggak sempet dibuka, atau mungkin beberapa film ada yang sengaja nggak dibuka biar jadi pocong gitu. Tapi yang aku tahu sih kalau tadi WL bilang dia minta keluarganya buat bukain, dari yang aku dapat sih dia bukan keluarganya aja, semua orang yang bisa ngebantu dia gitu. Masalahnya semua diserang. Iya. Orang yang mungkin sensitif kali ya. Iya, karena basically kan setan itu kan minta tolong katanya tuh minta tolong gitu. Jadi ya kenapa harus ada keluarganya kalau ada tukang jaga kuburan yang lebih dekat dan udah punya cangkul ya kan. Gitu. Kalau dari Masnya? Kalau aku punya pengalaman unik tentang kuntilanak. Asik, unik lagi. Jadi yang aku dengar dari kuntilanak bukan sejarahnya, tapi suaranya. Serius. Iya. Jadi suaranya itu terdengar di jam 8 malam. Di belakang rumahku tuh pohon mangga. Jadi ceritanya nenekku tuh lagi baca Al-Quran. Aku lagi tidur-tidur di samping nenekku, di tempat tidur lah. Lagi santai-santai, nggak lama kemudian ada suara cekikikan, suara ketawa lah. Siapa tuh yang ketawa? Habis itu nenek aku suara apa tuh Yud katanya. Habis itu aku dengar suaranya betul kayak kuntilanak yang di film-film. Cekikikan nggak jelas. Nyaring dari rendah ke tinggi itu. Tapi ku kejar Kak, hilang. Punya motivasi apa ngejar suara kayak gitu? Enggak, aku penasaran sama kuntilanak ini kan. Jadi kan aku sama bapakku ngejar kuntilanak itu. Nggak dapat. Ke belakang pohon mangga, hilang dia. Suaranya hilang.
Tapi sempat kelihatan nggak sih itu maksudnya? Enggak. Nggak kelihatan. Wujudnya nggak cuma kelihatan. suara doang. Cuman suara berarti. Suaranya kresek-kresek di pohon itu pun nggak ada, murni dia suaranya aja, nggak ada kelihatan apa-apa. Aku juga pernah baca sih kalau misalnya orang itu nggak semuanya sensitif ke penglihatan, ada yang sensitif ke pendengaran, ada yang sensitif ke kayak perasaan dia ada deh, padahal nggak ada gitu kan. Itu yang kayak Ada, indigo itu ya? iya. Tapi kan ada tipe-tipenya, ada yang sensitif di pendengaran, ada yang sensitif ngeliat gitu. Ada tipe-tipenya, kalau nggak salah sih. Tapi kalau dari cerita asal muasalnya ya, yang pernah aku nonton yang pernah aku baca dan pernah aku lihat di channel YouTube orang juga, kalau misalnya kuntilanak itu bener. Dulu ada cewek yang meninggal setelah melahirkan, tapi setelah melahirkan, anaknya udah melahirkan, terus dia dibunuh gitu. Jadi dia jadi penasaran. Anaknya itu ikut mati. Anaknya juga dibunuh sama warga sih kalau nggak salah, dari ceritanya kayak gitu. Harusnya anaknya jadi tuyul nggak? Terus kalau misalnya pocong, agak menarik juga sih. Kalau misalnya pocong yang aku denger, itu dulu ada seorang pemuda yang menguasain ilmu pancasona. Kalau misalnya ada yang tahu ilmu pancasona itu kayak ilmu kebal. Jadi dia emang nggak bisa mati. Ada orang yang belajar ilmu pancasona, cuma dia nggak belajar, dia dapat dari turun menurun. Iya. Terus dia meninggal jadi pocong, Iya, dibungkus di pocong tahu, gitu tahu. kan. Pernah dengar gak ceritanya? Pocong dula. Iya kayak gitu. Tahu. Dan aku searching di Ada kayak dan aku searching di apa, dan itu bener. kayak ini bang. Di Primbon? Awal mula Iya, awal mula pocong. Jadi nama si Di pocong warnet itu nggak? Dula. Ya dulu. Pocong dulu. Aku pernah Itu katanya panjang lah kalian kalau mau tengok dari apalah. di channel YouTube-nya lah, Oke, keren lah. dari YouTube dulu. Ringkasan aja, Dula tuh nama lain dari pocong. Pocong, Nggak, dulu nama gini, pemuda jadi- ini dulu. Awal jadi si Dulo ini punya punya kayak ilmu keturunan gitu dari leluhurnya mungkin ya. Tapi dia nggak belajar. Tapi dia nggak belajar. Dia udah pernah dibunuh, hidup lagi, bunuh, hidup lagi. Jadi ada salah satu orang pinter untuk matikan ilmu dia biar nggak dibunuh hidup lagi, ditanam di kayak hutan gitu ya. Oh, Iya. dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Hidup-hidup. Ditancapkan keris juga, itu yang bikin dia nggak bisa. Habis itu dibungkus kayak Pocong. pocong Nah, itu, makanya jadi asal pocong. mula pocong. Oh iya. Itulah katanya. Katanya. Iya, tapi sebenarnya pertanyaan yang paling dasarnya, why pocong namanya? Iya. Pocong. Kenapa pocong? Kenapa Dari sekian banyak nama, apa maksudnya? Pocong ini apa? Mungkin kayak Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? kayaknya ini Dik dari Jawa sana Dik. Penamaan. Jawa. Soalnya kuntilanak pun dari sana Iya. penamaan. Penamaan. Ya, kalau penontonnya ada yang tahu Soalnya kan? iya. Semua kalau ada yang tahu, Gombel kan iya. dari Jawa juga kan? Oke. Kalau ada yang tahu ntar komen di bawah. Bener nggak cerita yang tadi dicerita-ceritain? Tapi kalau kalian penasaran tadi yang pocong dulu ada tuh Ada tuh di video YouTube tuh. channel. YouTube channel siapa gitu? Pocong Lupa. dulu ya, Pocong dulu judulnya. Pokoknya kalau misalnya buka pocong dulu ada itu. Cari artikel Sampai Iya. kalau nggak salah sampai 1 jam doang video. Oh, not Jelas kan, interesting. Bang? Satu panjang kali bang. Wah, sungguh. lanjut. Oke, lanjut. Terus next ya. Oke. Jadi kan channelnya teman-teman dari Postep ini dia bertolak belakang sama aku. Kalau aku kan lebih eksplor ke sore menjelang maghrib gitu kan. Oh. Nah kalau misalnya teman-teman dari YouTube channel mereka tuh eksplornya malam-malam. Iya. Nah tapi di tempat yang sama gitu kan. Ada 2 atau 3 tempat kita sama kan. Tapi bedanya aku siang, mereka malam. Nah, aku pengen tahu sih pengalaman horor apa sih tengah malam, sedangkan aku jujur ya, aku sore aja ke sana itu udah dapat gangguan. Contohnya kayak ini serius. Oh iya lanjut. Kayak di sekolah. Oh yang SGW itu. Itu ada kuntilanak merahnya kan. Enggak tahu kan. Temenku aku pernah bawa teman ke situ. Oke. Temenku yang sama sekali nggak sensitif aja diganggu. Biasanya dia nggak pernah sensitif ke hal-hal kayak gitu. Cuman di situ dia diganggu di salah satu ruangan di samping. Ini gor. Iya. Oke. Ini ruangan di belakang kan ada space. Iya. Nah di situ merasa nggak Tempat dia. Oh iya. Oh yang kemarin di ruangan terus ada satu ruangan yang bisa dibuka pintunya. Tembus. itu ya bang. Iya. Yang ada Yang kucing. jadi ruang rest area ya. Iya. Ruang rest area untuk
apa istirahat apa tuh untuk nonton? Iya kayak itu rest gitu. Di situ Amas ada pengalaman nggak ya di sana? Kok rest pula sih? Iyalah dia yang Ada ditanya yang Bang. bilang kok. Tempat-tempat gitulah pokoknya, tempat istirahat. Jadi pertanyaan, pengalaman kayak malam gitu, Iya, kenapa gitu? horor. Pengalaman pribadi sama satu tim pun nggak ada yang horor Kak. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Wow. Cuman kayak misalkan kami kan sekarang kan ada 2 konsep tuh. Dulu aku sama Bang Diki satu frame itu berdua. Iya, aku lihat Explorer, juga tapi YouTube-nya. Belakangan ini kami buat konsep baru dipisah, di split. Jadi cuman ada masing-masing itu satu-satu untuk berapa. Misalkan ada ruangannya 32 nih. Satu di bawah, satu di atas gitu. Tapi sejauh ini mau dibuat split mau di split atau enggak? Aku pribadi nggak ada sih. Cuman kalau ngerasa kayak gitu ataupun dinampai atau perasaan atau bunyi-bunyi nggak ada. Sama sekali di pohon juga nggak ada yang lewat-lewat. Cuman kalau kayak Ngerasa nggak? Suges diri aja kayaknya pernah gitu. Ini serem nih. Tapi kayak kita jadi ilusi sendiri. Tapi sebenarnya tuh nggak ada kayak misalkan. Tapi aku yakin itu pikiranku sendiri. Kalau nampak ataupun ngerasa. Berarti nggak di Tapi tempat dia juga. linglung. Iya. Linglung itu aku bilang tadi ilusi tadi benar. Di gor itu dia linglung kayak pandangannya gelap, bingung. Bukan gelap sih, lebih kayak kita. Aku bingung ngomong Iya, kita apa bingung. gitu. Heeh. Iya. Jadi kayak kita ada nih. Kita di sini kita sadar, cuman kita nggak tahu kita mau ngomong apa. Kita Nah, nggak tahu iya, kita kayak sini ngapain, kayak kita ngelihat cuman kita kayak Iya, dikaburin tapi- gitu kan. Iya. Aku nggak kabur cuman kayak Dia bingung. bingung aja loh. Iya, bingung ya. kan? Iya, linglung itu linglung. Aku pernah udah aku ngomongin Mau closing aja Bingung. bingung. nengok iya kayak orang gila lah. Ditonton dong videonya. Udah videonya ini lagi nggak serem-serem bakal. Oh, masih di pengalaman horor yang lain. Kalau gue sih kayak apa ya, pengalaman horor. Kalau selama explore nih ya, ceritanya cerita explore belum ada sih kayak yang apa namanya, mau yang berapa 3 orang gitu, yang kan sempat bertiga terus berdua sendiri juga kayak belum ada sih ngerasain yang aneh-aneh gitu. Kalau ceritanya takut, gue lebih takut orang sih Iya, di beberapa bahaya tempat memang karena orang ya asli. orang manusia Iya, takut. karena di video pertama kita ya Bang ya, Iya. itu lagi explore tuh kita udah ketemu orang gila loh, dan dia ngelempar batu. Walah. Itu kan bahaya banget nih, yang itu yang Bahayalah. lebih serem dibanding Setan setan ya. gitu ya kan. Itu sih sebenarnya kalau yang aneh-aneh enggak, lebih kadang ngerasa merinding tuh bukan merinding takut, Dingin kedinginan. gitu. Oh iya juga. Kami Udah lebih banyak malam. Iya, kalau gue sih dingin sama kaget ya Bang. Aku nggak bisa kaget kayak kadang di mana ya waktu itu ya, ada di satu video tuh ada cicak jatuh kenceng lumayan gede banget, kaget terus jadi merinding gitu. Iya. Jadi Gili itu mah. enggak gara-gara suaranya, bukan gara cicaknya. Gitu. Kaget. Jadi kalau kita Kejut gara-gara buat kita Suara merinding doang. ya kan. iya, Suara itu nggak ada. jadi gue tipenya tuh kalau misalnya lagi explore gitu terus ada yang kaget gitu, itu emang bakal merinding gitu, bukan karena ada sesuatu. Iya. Kalau masnya ini berarti kalau waktu buat video semuanya megang kamera. Enggak. Iya dong. Cuma yang Oh, kamera iya, cuman iya. Iya. Semua kan megang tugas si kamera. Bang Yudi ini biasanya di paling belakang Aku dia. paling belakang. Ada spot masing-masing. Oke lah teman-teman, mungkin karena emang videonya nggak terrecord full, jadi aku nggak bisa nyelesain videonya sampai habis, jadi aku closingnya di sini. Nah, bagi kalian yang mungkin masih penasaran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya banyak komentar, aku mungkin bisa bikin tanya jawab lagi sama mereka. Nah, bagi kalian yang suka tentang explore pada malam hari, kalian bisa langsung lihat channelnya teman-teman dari Footstep. Ntar aku taruh di bawah. Oke, thank you udah mau nonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya aku bisa bikin videonya. Sekian dari aku. See you. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want.